Pada suatu malam yang dingin di Denmark, seorang bocah bernama Benjamin baru saja tiba di rumah bersama ibunya, Anna. Namun alih-alih segera beristirahat, sang ibu tampak ketakutan setelah tiba-tiba menerima telepon dari seseorang. Tak lama kemudian polisi datang. Sebelum mereka menggeledah rumah tersebut, Anna berpesan kepada Benjamin untuk bersembunyi di dalam lemari. Ia juga menambahkan bahwa Benjamin tidak boleh keluar sampai ibunya menyelamatkannya. Benjamin menurut dan segera bersembunyi, sementara ibunya keluar dari rumah. Selama berada di dalam lemari, Benjamin melihat dua sosok pria yang tampak sedang mencari sesuatu di rumahnya. Tak lama, ia mendengar suara teriakan ibunya dari luar, mengatakan bahwa ia berada di atas jembatan. Mendengar itu, kedua pria tersebut segera meninggalkan rumah. Benjamin memperhatikan mereka dan sempat melihat salah satu pria itu mengenakan jam tangan dan cincin. 6 tahun kemudian, Benjamin yang kini berusia 13 tahun telah menjadi seorang remaja. Sejak kepergian ibunya, ia tinggal di panti asuhan bernama Sogarden yang dikelola oleh seorang pria bernama Ahmed. Selama tinggal di panti asuhan, diam-diam Benjamin selalu merindukan ibunya. Namun ia berpura-pura baik-baik saja dan mengalihkan perhatian dengan hobinya bermain komputer. Sebenarnya Benjamin adalah seorang hacker muda yang punya teman online bernama Ghost. Pagi itu Benjamin harus bergegas ke sekolah untuk mengikuti ujian nasional. Tanpa sepengetahuan siapapun, beberapa teman sekolahnya diam-diam membayar Benjamin untuk meretas nilai mereka saat ujian nanti. Meskipun cara ini curang, Benjamin tidak peduli. Baginya ini adalah cara mudah untuk mendapatkan uang jajan. Namun pagi itu ada sesuatu yang berbeda. Seorang gadis bernama Savannah muncul di sekolah. Menurut teman-teman Benjamin, Savannah dikenal sebagai anak bermasalah karena memiliki banyak catatan buruk di panti asuhan sebelumnya. Yang lebih aneh lagi, Savannah diantar oleh seorang pengasuh bernama Ingrid, yang saat itu berbicara pada Ahmed dan menyebutkan bahwa dirinya adalah wali pengasuh baru untuk Benjamin. Sesampainya di sekolah, Benjamin langsung bersiap untuk mengikuti ujian. Seperti aturan biasanya, ia menyerahkan ponselnya kepada guru pengawas sebelum menyalakan laptopnya. Sang guru mengikatkan bahwa ponsel yang dikumpulkan harus dimatikan. Namun Benjamin sengaja mengabaikan aturan ini karena sudah merencanakan strategi lain. Secara diam-diam, ia menyimpan ponsel cadangan yang digunakan untuk menghubungi ponsel yang telah ia serahkan. Ketika ponselnya berbunyi, guru pengawas segera menegurnya dan memintanya untuk mematikannya. Pada saat itulah Benjamin dengan cepat memasukkan USB yang berisi alat peretas ke komputer gurunya. Begitu komputer guru terhubung dengan laptop Benjamin, ia langsung mengubah nilai teman-temannya yang telah membayarnya. Savannah yang baru mengetahui aksi itu merasa kagum dengan kemampuan Benjamin. Setelah ujian selesai, Benjamin menerima bayaran dari teman-temannya untuk menyimpannya di tasnya. Namun tak lama kemudian Savannah menghampirinya. Setelah menyaksikan aksi Benjamin meretas ujian nasional, Savannah dengan cepat memohon padanya untuk menghapus catatan buruknya yang ada di database pemerintah. Hal itu akan memudahkan Savannah untuk mendapatkan keluarga asuh. Awalnya Benjamin merasa keberatan dengan permohonan Savannah. Namun sebelum ia sempat menjawab, tiba-tiba Benjamin dipanggil ke ruang guru. Ternyata 1 minggu sebelumnya, Departemen Pertahanan Intelijen Negara tanpa sengaja menemukan bahwa anak yang dinyatakan meninggal 6 tahun lalu, yaitu Benjamin, masih hidup. Larsen, pimpinan departemen tersebut, segera mencari putra tunggal anak untuk memastikan apakah sosok yang ditemukan benar-benar Benjamin. Untuk mempermudah urusan, Larsen memerintahkan anak buahnya Peter untuk menemui Benjamin pada siang itu. Untuk mempermudah urusan, Larsen meminta Peter untuk bekerja sama dengan polisi. Beberapa saat kemudian, Peter sebagai perwakilan dari Departemen Pertahanan datang ke sekolah Benjamin bersama Falcon, seorang polisi siber yang juga ingin bertemu dengan Benjamin. Awalnya Benjamin merasa takut karena ia mengira ia akan ditangkap oleh polisi karena meretas ujian nasional. Namun dugaan itu ternyata salah. Peter justru mulai menanyakan tentang ibu Benjamin. Benjamin yang selama ini percaya bahwa ibunya telah meninggal seketika merasa terkejut. Setelah mengamati Peter lebih lama, Benjamin menyadari bahwa pria ini adalah orang yang mengenakan jam tangan dan cincin yang dulu mengejar ibunya.
Benjamin pun merasa perlu mengetahui lebih dalam mengenai hubungan ibunya dengan pihak pemerintah, dan ia melakukannya dengan diam-diam. Ia memasang USB peretas untuk mencari tahu informasi terkait dan untuk melindungi dirinya sendiri. Benjamin akhirnya berbohong, mengklaim bahwa perempuan dalam video tersebut bukan ibunya, padahal kebenarannya masih belum diketahui. Setelah mendengar jawaban Benjamin, Peter dan Falcon memutuskan untuk kembali. Setelah mendengar jawaban Benjamin, Peter dan Falcon pun akhirnya pergi. Sebelum mereka pergi, Falcon bertanya kepada Peter tentang sebuah organisasi bayaran bernama Patriot yang kabarnya berambisi mengubah konstitusi. Falcon juga mendengar desas-desus bahwa salah satu pimpinan Patriot adalah Larsen, atasan Peter. Namun Peter hanya tertawa mendengar hal itu dan menyebut bahwa organisasi Patriot hanyalah rumor yang tak layak dipercaya. Sementara itu, Benjamin bersembunyi di belakang mobil Peter dan memasang ponsel untuk meretas perangkat milik Peter. Peter hampir menyadari kehadiran Benjamin, tetapi Savannah berhasil mengalihkan perhatiannya, sehingga Benjamin lolos dari bahaya. Sebagai tanda terima kasih atas bantuan Savannah, Benjamin akhirnya setuju untuk memenuhi permintaan dengan menghapus catatan buruk Savannah. Namun, sebelum melakukan hal itu, Benjamin memutuskan untuk terlebih dahulu melacak keberadaan ibunya. Benjamin lalu mengajak Savannah ke warnet milik Muge. Di sana, ia meminta bantuan Savannah untuk mengalihkan perhatian Muge agar ia bisa meretas tanpa ketahuan. Savannah pun menuruti permintaan Benjamin dan mengajak Muge berbicara. Sementara Benjamin berhasil mengakses perangkat Peter dan menemukan file bernama Zeus. Benjamin segera mengunduh file itu karena ia ingat bahwa program Zeus terkait dengan ibunya. Namun tanpa disadari, tindakan Benjamin ini terpantau oleh Larsen. Dalam waktu singkat, Larsen memerintahkan anak buahnya untuk melacak lokasi Benjamin. Begitu mereka menemukan posisinya, pasukan lapangan segera dikerahkan untuk menangkapnya. Sementara itu, Benjamin menyadari bahwa pasukan khusus sedang mengejarnya karena ia baru saja meretas data militer. Berpikir cepat, ia mencari cara untuk melarikan diri dari warnet. Ketika polisi tiba, mereka bergerak secara diam-diam dan meminta Muge untuk tetap bungkam. Namun saat mereka mencapai komputer yang baru saja digunakan Benjamin, mereka mendapati bahwa ia sudah menghilang. Benjamin dan Savannah berhasil kabur, berlari ke bangunan di dekat warnet untuk menghindari pengejaran. Mereka kabur melalui pintu belakang hingga berhasil mengelabui polisi yang berjaga di luar. Setelah bersembunyi sejenak, Benjamin dan Savannah akhirnya berhasil melarikan diri dengan aman dan menjauh dari warnet. Tanpa membuang waktu, Benjamin meminta ponsel Savannah dan membuangnya, lalu menghancurkan ponselnya sendiri di tepi jalan untuk menghapus jejak dan menghindari kejaran polisi. Di tengah pelarian yang genting, Savannah tiba-tiba mengalami sesak nafas. Ternyata ia menderita asma dan selalu membawa inhaler untuk mengatasi kondisi itu. Melihat keadaan Savannah, Benjamin merasa kasihan dan berpikir sebaiknya mereka mencari tempat aman untuk beristirahat. Secara kebetulan mereka melihat berita di televisi yang mengabarkan bahwa mereka kini menjadi buronan. Menyadari situasi makin rumit, Benjamin berpikir untuk mencari tempat persembunyian lain. Savannah pun menyarankan agar mereka pergi ke rumah Ingrid. Malam itu mereka akhirnya sampai di rumah Ingrid dan Benjamin menceritakan semua yang baru saja ia alami, termasuk tekadnya untuk mencari ibunya yang ternyata masih hidup menurut bukti yang ditemukan polisi. Karena malam sudah larut, Ingrid menyarankan mereka untuk beristirahat terlebih dahulu dan melanjutkan pembicaraan di hari berikutnya. Namun Benjamin tidak bisa tidur. Ia kembali membuka laptopnya dan memeriksa file Zeus. Ternyata file itu berisi video dokumentasi tentang seorang ilmuwan yang ternyata adalah ibunya. Dari video tersebut, Benjamin baru mengetahui bahwa ibunya pernah merancang sebuah program bernama Zeus yang dikembangkan untuk memanipulasi otak manusia dan memengaruhi keputusan mereka. Yang mengejutkan, dalam video itu Benjamin juga melihat Peter hadir di tempat yang sama. Dari sini Benjamin menyimpulkan bahwa ibunya dan Peter sudah saling kenal sejak lama. Esok paginya Benjamin terbangun lebih dulu dan memutuskan untuk bercerita kepada Ingrid tentang ibunya.
Ia mengungkapkan perasaannya yang bingung dan terluka, tidak mengerti mengapa sang ibu tega meninggalkannya bahkan sampai membohonginya. Ingrid dengan penuh empati menasihati Benjamin dengan bijak. Ia mengatakan bahwa jika ibunya memang masih hidup, pasti ada alasan kuat di balik kepergiannya, dan bahwa ibunya mungkin sedang mencari cara untuk tetap terhubung dengannya. Ingrid kemudian berbagi bahwa dirinya juga seorang ibu yang kehilangan anak akibat tugas militer. Nasihat dari Ingrid membuat Benjamin teringat pada teman online-nya Ghost yang selalu ada untuknya. Dengan penuh harapan, Benjamin segera menghubungi Ghost, ingin memastikan apakah teman misterius yang menemaninya selama ini adalah ibunya. Tak butuh waktu lama, Ghost menjawab dan meminta Benjamin untuk menemuinya secepat mungkin. Namun, Ghost memberikan pesan tegas, Benjamin harus datang sendirian dan tidak boleh percaya kepada siapapun. Sayangnya, Benjamin mengabaikan pesan Ghost untuk datang sendirian. Ia memberitahu Ingrid dan Savannah bahwa ia ingin bertemu dengan ibunya di stasiun kereta. Ingrid yang tahu situasinya berbahaya karena polisi masih mencari mereka menyuruh Benjamin dan Savannah untuk segera pergi. Sesampainya di stasiun, Benjamin dan Savannah mulai mencari sosok Ghost di tengah keramaian. Namun di tengah pencarian, Benjamin menyadari bahwa mereka juga sedang diawasi dan dikejar polisi. Benjamin segera menarik Savannah untuk melarikan diri dengan cepat. Polisi yang dulu menemui Benjamin di sekolah, Falcon hampir menangkapnya. Namun Benjamin berhasil pergi lebih dulu. Falcon pun merasa putus asa dan memohon kepada Benjamin untuk memberinya kesempatan berbicara. Falcon mengaku ingin menyelamatkan Benjamin, memperingatkan bahwa ada banyak orang yang tidak bisa ia percayai. Namun Benjamin tetap tidak ingin percaya pada Falcon. Benjamin membawa Savannah bersamanya, sehingga anak buah ibunya harus meminta izin terlebih dahulu. Waktu terasa semakin mendesak karena Falcon masih mengejar mereka. Akhirnya Savannah diberi izin untuk ikut bersama Benjamin. Beberapa saat kemudian mereka tiba di sebuah kapal yang berlabuh di tengah dermaga. Begitu turun dari kapal, Benjamin disambut oleh Ahmed, pengawas panti asuhan yang dulu menjaga mereka. Tanpa membuang waktu, Benjamin langsung bertanya dengan tegas, "Di mana ibuku?" Ia memperhatikan sebuah mobil bergambar kapal bajak laut yang tampaknya mengarah ke suatu tempat tertentu. Benjamin merasa yakin bahwa mobil tersebut milik ibunya, dan tanpa ragu ia mengikuti mobil itu. Dengan keyakinan bahwa ini adalah petunjuk, Benjamin segera menghampiri mobil tersebut. Ahmed mengarahkan Benjamin untuk masuk ke dalam kapal dan menyuruhnya menunggu di sana. Tak lama kemudian, sang ibu akhirnya muncul. Namun reaksi Benjamin tidak sesuai dengan harapannya. Alih-alih merasa senang bisa bertemu ibunya, Benjamin justru merasa marah. Ia merasa dikhianati karena ibunya telah berbohong padanya, pura-pura mati padahal faktanya ia masih hidup. Ibunya kemudian ingin menunjukkan sesuatu kepada Benjamin. Namun sebelum itu ia meminta untuk memeriksa Savannah terlebih dahulu. Benjamin segera menyadari bahwa ibunya curiga terhadap Savannah. Meskipun demikian, ia tetap bersikeras bahwa Savannah adalah temannya. Namun ibunya tidak terlalu peduli. Ia menekankan bahwa mereka harus tetap waspada, terutama karena situasi saat itu semakin berbahaya. Sekarang ketika Benjamin hanya berdua dengan sang ibu, ia langsung menanyakan tentang program Zeus yang dibuat oleh ibunya. Anna dengan penuh penyesalan menjelaskan bahwa program ini adalah rancangannya yang paling canggih. Program manipulasi otak tersebut bertujuan untuk menghapus kebiasaan buruk manusia dan membuat mereka menjadi manusia yang lebih baik. Namun sayangnya program ini kemudian menarik perhatian banyak organisasi, dan Anna merasa bahwa program tersebut bisa disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu dengan niat buruk. Untuk itu, ia memilih untuk melarikan diri dan meninggalkan Benjamin, meskipun itu sangat sulit baginya. Melalui penjelasan ibunya ini, akhirnya Benjamin mulai mengerti bahwa hidup ibunya juga penuh dengan kesulitan dan berbahaya. Ia menyadari bahwa keputusan ibunya untuk menjauhkan diri dari Benjamin bukan karena ia tidak peduli, tetapi karena ia berusaha melindunginya dari bahaya yang lebih besar. Ada satu hal lagi yang membuat Benjamin penasaran, yaitu mengenai kedekatan ibunya dengan Peter. Benjamin akhirnya bertanya langsung, dan Anna pun menjelaskan bahwa mereka pernah bekerja sama di Departemen Pertahanan saat ia masih bersama Benjamin. Anna mengungkapkan bahwa hubungannya dengan Peter lebih kompleks dari yang Benjamin kira.
Dan meskipun mereka pernah bekerja bersama, mereka terpaksa berpisah karena perbedaan tujuan. Namun saat mereka sedang berbicara, Savannah diam-diam membuka obat asmanya, yang ternyata bukan hanya obat biasa, itu adalah perangkat GPS. Savannah tanpa diketahui oleh Benjamin dan ibunya telah mengaktifkan perangkat tersebut. GPS itu mengirimkan sinyal yang langsung terdeteksi oleh Larsen. Tak butuh waktu lama, Larsen segera mengerahkan pasukannya untuk menangkap Anna. Awalnya pengkhianatan Savannah belum terungkap, dan Ahmed pun sempat menyimpulkan bahwa Savannah tidak perlu dicurigai. Namun saat Anna memeriksa melalui CCTV, ia melihat bahwa pasukan militer telah mendekat untuk menangkapnya. Pada saat itu, ia menyadari bahwa Savannah lah yang membocorkan lokasi mereka. Anna yang sadar akan bahaya yang mengancam segera menyuruh Benjamin untuk pergi. Ia tahu bahwa orang-orang yang datang hanya ingin menangkapnya, bukan Benjamin. Dengan berat hati, Benjamin terpaksa berpisah lagi dengan ibunya. Ia melarikan diri bersama Ahmed. Namun dari kejauhan ia menyaksikan ibunya ditangkap oleh pasukan militer. Sementara itu, di tempat lain, situasi di Departemen Pertahanan mulai terpecah belah. Larsen akhirnya mengakui bahwa ia memang bagian dari organisasi bayangan yang bernama Patriot. Pengakuan ini mengejutkan Peter yang selama ini mengira bahwa Patriot hanya sekedar rumor belaka. Larsen yang sekarang memegang kendali memerintahkan semua pasukannya untuk fokus menangani Anna, karena keberadaan Anna akhirnya terungkap. Di sisi lain, Savannah yang sebelumnya dianggap sebagai pengkhianat sebenarnya bukanlah anak yang jahat. Ia terpaksa mengkhianati Benjamin karena ia mendapat perintah dari Ingrid yang selama ini dianggap sebagai pengasuhnya. Namun Ingrid sebenarnya bukanlah seorang pengasuh biasa. Dia adalah sebagian dari organisasi Patriot. Ingrid sengaja mengirimkan Savannah untuk mendekati Benjamin, untuk memanipulasi dan mengumpulkan informasi tentang Anna dan program Zeus. Savannah meskipun terjebak dalam situasi yang sulit, sebenarnya tidak punya pilihan selain mengikuti perintah tersebut. Misi Savannah adalah untuk menemukan Anna, dan begitu misi ini berhasil, Ingrid pun menepati janjinya untuk menghapus catatan buruk Savannah dari database pemerintah. Savannah yang merasa terjebak dalam dilema akhirnya menjalankan tugas tersebut karena ia berhutang budi pada Ingrid yang menjanjikan perubahan dalam hidupnya. Namun setelah Anna akhirnya ditangkap oleh Larsen, ia dipaksa untuk menyelesaikan program Zeus. Program ini berpotensi disalahgunakan untuk memanipulasi para pejabat tinggi di parlemen. Sebuah skenario yang sangat menakutkan bagi Anna. Ia sangat khawatir jika teknologi yang ia ciptakan untuk kebaikan bisa digunakan oleh orang-orang berkepentingan dengan tujuan yang sangat berbeda. Anna tidak ingin melihat program yang dirancang untuk memperbaiki kehidupan manusia malah jatuh ke tangan yang salah, yang akan mengancam kebebasan dan keadilan. Saat itu Benjamin kembali ke kapal ibunya. Di sana ia bertemu dengan Savannah yang meminta maaf atas pengkhianatannya. Meskipun Benjamin merasa sangat marah dan terluka, Savannah menjelaskan bahwa mereka masih bisa menemukan ibu Benjamin. Meskipun ia tidak tahu di mana ibunya berada, Savannah yakin bahwa mereka pasti bisa menemukan cara lain untuk menemukannya. Setelah menyadari bahwa Ingrid bukanlah orang baik, Savannah merasa bahwa saat ini mereka harus bekerja sama untuk melindungi diri mereka sendiri. Dengan perasaan dendam terhadap organisasi Patriot dan Ingrid yang telah mengkhianatinya, Savannah akhirnya menyarankan kepada Benjamin untuk online di suatu tempat yang bisa memancing perhatian pasukan Patriot. Tujuannya adalah agar pasukan Patriot tertarik dan berusaha menangkap Benjamin. Dengan begitu, Benjamin akan dibawa kembali ke tempat yang mungkin bisa mengarah pada pertemuannya dengan ibunya. Savannah meminta bantuan teman-temannya untuk menghubungi Falcon, yang juga sedang berusaha meringkus Patriot. Rencana ini berhasil, dan akhirnya Benjamin ditangkap dan dibawa bertemu dengan Anna. Namun Anna panik mengetahui bahwa jika Benjamin terus berada di bawah pengaruh Patriot, ia akan dimanipulasi dengan program Zeus yang ia ciptakan. Untuk mencegah hal itu, Anna terpaksa menyelesaikan program Zeus sebelum rapat parlemen berakhir. Selain itu, Savannah berusaha merusak rencana dengan memasang USB dari luar gedung, tetapi gagal. Dia pun ditangkap dan diikat bersama Benjamin dan Anna. Sekarang rencana terakhir Benjamin adalah meminta bantuan Peter untuk memasang USB yang dapat merusak program Zeus. Awalnya Peter ragu,
Namun setelah Benjamin menyebutkan kedekatannya dengan Anna dulu, Peter akhirnya bersedia membantu. Di situ Ingrid mengajukan diri untuk memanipulasi Benjamin. Namun karena program Zeus telah dirusak oleh Benjamin, yang terjadi justru sebaliknya. Setelah mengikuti program Zeus, Ingrid malah berubah menjadi pribadi yang baru sebagai pekerja sosial. Karakternya berubah 180 derajat, dan sekarang ia malah melawan Larson. Kerusakan yang disebabkan oleh Benjamin hampir membuat komputer meledak. Semua orang berusaha kabur, namun Anna tetap berusaha memperbaiki program Zeus agar tidak jatuh ke tangan yang salah. Benjamin ingin menolong ibunya, tetapi tiba-tiba Larson datang dan menangkapnya, memberi peringatan bahwa ini belum berakhir. Organisasi Patriot sudah tersebar di seluruh dunia, dan ancaman mereka masih jauh dari selesai. Komputer itu akhirnya meledak, menghancurkan program Zeus yang telah disusun dengan cermat. Namun berkat keberanian dan kecerdasan Benjamin, ia bisa selamat. Ibunya pun merasa bangga. Selain otaknya yang jenius, ia menyadari bahwa Benjamin juga memiliki hati yang bersih, mampu melawan Larson dan organisasi Patriot demi kebaikan. Tak lama, Falcon tiba di lokasi dan Peter segera mendekatinya. Dengan penuh penyesalan, Peter meminta maaf atas sikapnya yang meremehkan teori Falcon tentang organisasi Patriot. Sekarang Peter menyadari bahwa organisasi Patriot memang nyata dan dampaknya sangat besar. Dia yakin bahwa anggota Patriot masih tersebar di berbagai tempat, dan ini bukanlah akhir dari pertempuran. Sementara itu, Benjamin yang kini merasa lega akhirnya menemui Savannah. Ia meminta maaf karena telah salah sangka. Savannah pun merasa bersalah karena telah mengkhianati Benjamin. Meskipun awalnya ia hanya mengikuti perintah untuk bertindak demi kepentingan organisasi. Kini, setelah semua catatan buruknya dihapus, ia memutuskan untuk mencari keluarga asuh yang baru. Benjamin yang merasa bersyukur atas bantuannya dan memahami kesulitan yang Savannah alami, berjanji akan membantunya menemukan keluarga asuh yang baik dan layak.